Halo anak-anak, selamat datang di kelas Laboratorium Fundamental of Nursing Assessment. Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai prosedur pengkajian genitalia pria dan wanita. Adapun tujuan dan manfaat dilakukan pemeriksaan genital, yaitu yang pertama, pengkajian genital merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penilaian dan diagnosis pasien. Melalui pengkajian genital akan membantu identifikasi adanya kelainan atau penyakit, adanya kista atau abses, infeksi, trauma, hingga membantu dalam investigasi dugaan pelecehan seksual. Yang kedua, pengkajian genital juga membantu tim medis melakukan screening untuk mengetahui seseorang memiliki risiko tinggi mengalami masalah kesehatan tertentu. Misalnya, pemeriksaan genital dapat dilakukan untuk screening adanya STI atau Sexually Transmitted Infection dan testicular cancer screening. Yang ketiga, dengan adanya pengkajian genital setelah diagnosis diketahui, maka tim medis akan menentukan pengobatan atau treatment apa yang dapat dilakukan untuk pasien tersebut, mulai dari obat-obatan hingga tindakan bedah, misalnya TURP. Pemeriksaan genital juga tetap dilakukan selama dan setelah proses treatment berlangsung, sebagai evaluasi keefektifan treatment tersebut. Pengkajian sistem genitalia ini terdiri dari inspeksi dan palpasi. Pelaksanaan prosedur pengkajian sistem genitalia akan ditampilkan pada video berikut ini. Dalam prosedur pengkajian ini terdapat 5 tahapan, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Persiapan alat yang harus dilakukan untuk pemeriksaan genitalia pria dan wanita diantaranya sarung tangan, hand wrap, pen light untuk pemeriksaan transiluminasi pada pasien pria, plastik kuning, dan air hangat digunakan pada pengkajian genitalia wanita. Hal-hal yang perlu dievaluasi dari pengkajian ini adalah keluhan pasien selama dan setelah pemeriksaan. Apakah adanya perubahan tanda-tanda vital, apakah ada perdarahan atau lesi, serta temuan abnormal lainnya harus segera dilaporkan dengan rekan tenaga kesehatan lainnya, yaitu dokter dan perawat. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, Su. Perkenalkan saya Esther, saya perawat yang akan merawat Bapak dari pukul 7 sampai 12 siang nanti. Sebelumnya boleh saya lihat gelang nama Bapak? Baik. Oke. Bisa Bapak sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Bapak? Nama Heman Pailap, tanggal lahir 21 September 1990. Oke, sudah sesuai ya Pak. Baik, Suster. Sebelumnya saya mau bertanya, ada keluhan Bapak pagi ini, bisa tidur semalam? Bisa tidur semalam. Saya tidak merasakan keluhan apa. Apakah Bapak ada keluhan seperti pusing, mual? Tidak ada. Ya Pak. Oke, tujuan kedatangan saya ke sini, saya hendak memeriksa area intim Bapak. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya Pak. Baik. Oke, jadi yang pertama saya hendak menanyakan sedikit hal yang sensitif mengenai kesehatan reproduksi dan seksual Bapak. Lalu saat saya hendak memeriksa area intim Bapak, saya mohon izin untuk Bapak bersedia untuk dibuka celananya. Lalu nanti saya akan memberikan sedikit penekanan, tujuannya untuk memeriksa apakah adanya nyeri tekan, atau adanya keluaran cairan, atau adanya luka. Apakah Bapak bersedia akan hal tersebut? Saya bersedia. Bersedia ya. Jadi pemeriksaannya membutuhkan kurang lebih 15-20 menit. Posisinya berbaring seperti ini, tempatnya di tempat tidur saja ya Pak. Baik, Suster. Oke. Ada yang Bapak mau pertanyakan mengenai hal tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Oke, selagi saya mempersiapkan alat, Bapak bisa beristirahat selama 5 menit. Baik, Suster. Permisi. Permisi Pak, saya datang lagi. Saya tutup sampirannya ya. Saya mulai ya Pak. Sebelumnya Bapak apakah sudah menikah? Sudah.
Sudah ya. Saat berhubungan seksual, apakah ada keluhan terkait hal tersebut? Misalnya tidak bisa mempertahankan ereksi atau Bapak merasakan nyeri saat berhubungan seksual? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Lalu saya mau bertanya lagi Pak, terkait area intim Bapak, apakah ada seperti luka atau pengeluaran cairan atau rasa nyeri saat ini di area intim Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah ada riwayat penyakit atau keluhan terkait area intim Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai memeriksanya ya Pak. Permisi Pak, saya buka selimutnya ya. Mulai memeriksanya ya Pak. Baik. Yang pertama kita inspeksi keadaan kulit penis terlebih dahulu. Inspeksi perkembangan penis dan kulit serta rambut kemaluan pada bagian kemaluan pasien. Inspeksi di sekitar pangkal penis. Apakah ada lesi, inflamasi, atau nodul, serta gatal atau bahkan kutu pada area rambut kemaluan pasien. Yang kedua, kita inspeksi glans pasien. Kita perhatikan apakah pasien tidak disunat, maka prepusium harus ditarik ke atas. Lalu kita kaji apakah adanya smegma, lesi, atau inflamasi. Kita tarik seperti ini. Lalu setelah diperiksa, geser kembali kulit prepusium ke posisi semula. Selagi kita memposisikan prepusium ke posisi semula, perhatikan apakah ada fimosis atau parafimosis, yaitu kondisi di mana kulit prepusium tidak bisa kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita memeriksa meatus uretra pasien. Sambil memberikan instruksi pada pasien bahwa kita akan memberikan penekanan pada area tersebut. Permisi Pak, saya akan menekan sedikit ya Pak. Tekan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Inspeksi lokasi meatus uretra. Periksa apakah ada hipospadia atau epispadia dan adanya keluaran sekret. Saya tekan ya Pak. Apakah ada nyeri saat saya tekan, Pak? Normalnya tidak ada nyeri saat ditekan. Selanjutnya kita akan memeriksa pangkal rambut kemaluan. Inspeksi distribusi rambut sesuai dengan perkembangan usia, serta periksa adanya telur kutu atau kutu. Lalu selanjutnya kita periksa bagian korpus penis atau batang penis. Palpasi korpus penis di antara ibu jari dan jari telunjuk dan tengah. Kaji adanya nyeri tekan, nodul, dan indurasi. Pak, saya akan memberikan penekanan sedikit ya Pak pada bagian kemaluan Bapak. Jika ada nyeri silakan Bapak sampaikan. Ada nyeri Pak? Normalnya korpus penis itu tidak ada nyeri tekan saat dipalpasi. Juga tidak ada peironi atau korpus yang melengkung. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian skrotum pasien. Instruksikan pasien untuk memeriksa bagian penis ke arah atas, atau pemeriksa dapat memegang penis agar tidak menghalangi dengan punggung tangan pemeriksa. Angkat kantung skrotum untuk memeriksa bagian permukaan posterior. Periksa adanya pembengkakan, benjolan, inflamasi, atau lesi. Selanjutnya, kita memeriksa bagian testis dan epididymis. Palpasi dengan lembut setiap skrotum dengan menggunakan ibu jari dan 2 jari pertama. Raba setiap nodulus, adanya epididymitis, dan adanya nyeri tekan. Pak, saya akan memberikan penekanan bagian area intim Bapak ya. Jika ada nyeri tekan, Bapak bisa sampaikan. Permisi Pak, perhatikan posisi jari pemeriksa seperti ini, lalu palpasi area skrotum pasien.
Apakah ada nyeri Pak saat saya tekan? Tidak ada. Selanjutnya kita akan memeriksa korda spermaticus. Palpasi setiap korda spermaticus di antara ibu jari dan jari telunjuk mulai dari epididymis hingga inguinal eksternal. Palpasi adanya nodulus dan atau pembengkakan serta nyeri tekan. Permisi, saya tekan lagi ya Pak area intim Bapak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Normalnya tidak ada nyeri tekan. Jika pemeriksa menemukan adanya bengkak atau massa di area skrotum, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan transiluminasi. Pemeriksaan transiluminasi ini menggunakan penlight. Pastikan kamar dalam kondisi gelap. Selanjutnya, arahkan pancaran cahaya senter dari belakang skrotum melalui massa tersebut. Perhatikan cara langkah-langkah berikut ini. Permisi ya Pak. Adanya pantulan sinar berwarna merah itu menandakan adanya cairan serosa yang dapat ditandai dengan adanya hidrokel atau spermatokel. Selanjutnya kita akan memeriksa hernia pasien. Inspeksi adanya benjolan atau massa di daerah inguinalis dan femoralis pasien. Sambil mengamati, minta pasien untuk mengejan. Benjolan yang terlihat saat mengejan menunjukkan adanya hernia. Bapak, saya akan memeriksa bagian area selangkangan Bapak. Bisa Bapak bantu untuk mengejan? Normalnya tidak ada benjolan atau massa yang tampak saat pasien mengejan. Oke Pak, bisa berhenti. Selanjutnya kita akan mempalpasi area inguinal, eksternal dan femoral dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu instruksikan pasien untuk sambil mengejan saat kita mempalpasi. Pak, saya akan memberikan sedikit penekanan pada area selangkangan Bapak. Boleh Bapak bantu untuk mengejan? Oke, mulai ya Pak. Oke, bisa berhenti Pak. Normalnya tidak teraba adanya massa atau benjolan saat dipalpasi. Selanjutnya, kita akan mempalpasi area inguinal nodus lymphaticus pada bagian pangkal paha dari ligamen inguinalis hingga sepanjang bagian paha dalam atas. Kaji adanya pembesaran atau nyeri tekan. Saya akan memberikan penekanan di area pangkal paha Bapak dan area selangkangan Bapak. Jika ada nyeri tekan, Bapak silahkan sampaikan pada saya ya. Oke, saya mulai. Apakah ada nyeri Pak? Sekali lagi. Oke. Normalnya tidak teraba ada nodul yang membesar dan tidak ada nyeri tekan. For a man, examine the genitalia while sitting on a stool in front of him. Begin by inspecting the penis and scrotum. Next, palpate the scrotal contents. If you detect a mass, note its size, consistency, and any tenderness. Okay. Now bear down. Then inspect and palpate the inguinal region for hernias. And palpate the inguinal lymph nodes. You can put your gown down. Okay. Now, do you do a monthly exam? No, I never have. Okay. Well, the best time to do it is when you're in the shower, when everything is warm and Teach relaxed. the man how And to what you're do gonna do is testicular take your thumb, self-examination. your first two fingers, and roll your testicle between your fingers, feeling for any abnormal lumps or bumps. I'm going to do your rectal exam now. Okay. So turn around and face the table. To examine the man's rectum, Elbows. have him bend over the Turn your exam toes in table, toward each other. supporting his torso with his forearms on the table. Good.
Next, inspect the perianal area. Okay, you're going to feel like you need to make a bowel movement, but you won't. Then gently insert a gloved, lubricated finger and palpate the rectal walls and prostate gland. Okay, all done. Withdraw your finger. If you see stool on the glove, test it for occult blood. Saya bantu rapikan ya, Pak. Baik, suster. Oke, prosedurnya sudah selesai. Saya cuci tangan dulu ya, Pak. Oke. Bapak, apakah ada keluhan selama atau setelah tindakan? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Bapak sudah nyaman di posisi seperti ini? Sudah nyaman, suster. Sudah nyaman. Oke, 30 menit lagi saya akan datang, Pak, untuk memeriksa tanda-tanda vital Bapak seperti nadi, tekanan darah, suhu, maupun rasa nyeri Bapak. Oke, jika Bapak ada keluhan atau ada sesuatu yang ingin ditolong, Bapak silakan pencet bel. Di sini nanti saya atau perawat lainnya akan datang untuk membantu Bapak. Baik, suster. Oke, saya naikkan dulu bed railnya. Oke. Oke, saya permisi ya, Pak. Selamat istirahat. Terima kasih. Baik Bu Gracia, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kesehatan reproduksi dan aktivitas seksual Ibu. Oke, saya mulai ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah menikah? Sudah ya. Apakah Ibu saat ini sedang dalam keadaan hamil? Tidak ya. Apakah Ibu sebelumnya pernah hamil? Belum ya. Oke Ibu, saya mau menanyakan terkait menstruasi Ibu. Apakah Ibu menstruasinya selama ini teratur atau tidak? Teratur ya Bu. Kira-kira memakan waktu berapa hari Bu saat menstruasi? 4-5 hari, suster. 4-5 hari ya Bu. Saat Ibu menstruasi apakah ada keluhan seperti nyeri atau mual dan pusing? Kadang nyeri tapi kadang-kadang. Kadang-kadang ya Bu. Apakah dari periode haid ke haid selanjutnya, apakah Ibu ada mengalami perdarahan? Tidak ada, suster. Tidak ada ya. Kira-kira dalam satu hari berapa banyak darah menstruasi yang keluar Bu? Kurang tahu ya, tapi kira-kira pembalutnya itu 3 kali ganti. 3 kali ganti. 2 sampai 3 kali ganti. Oke, 2 sampai 3 kali ganti setiap harinya ya Bu saat menstruasi berlangsung. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai keluhan di area intim Ibu. Apakah selama ini Ibu ada keluhan di area intim Ibu seperti keputihan, adanya nyeri atau luka? Tidak ada, suster. Tidak ada ya. Apakah ada rasa gatal juga Bu selama ini? Tidak ada. Baik Bu, karena Ibu sudah menikah, saya akan menanyakan beberapa hal terkait aktivitas seksual Ibu. Oke Ibu, sebelumnya seberapa sering Ibu dalam melakukan hubungan seksual Bu? Tidak terlalu sering sih, suster. Sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali ya Bu. Apakah Ibu ada keluhan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut? Tidak ada, suster. Oke, Ibu merasa puas ya Bu ya? Iya, puas. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan ke area intim Ibu ya. Permisi Pak, saya buka selimutnya ya. Kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada pasien wanita. Pada pemeriksaan genitalia wanita, perawat hanya dapat melakukan pemeriksaan luar, yaitu area eksternal genitalia. Untuk pemeriksaan dalam menggunakan spekulum, pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter obgyn atau dokter dan perawat yang sudah mengikuti pelatihan.
Yang pertama, kita akan mengkaji area distribusi rambut kemaluan pasien. Inspeksi distribusi rambut sesuai dengan perkembangan pubertas. Normalnya itu berbentuk segitiga terbalik atau menuju arah umbilikus. Kaji adanya kutu atau telur kutu. Permisi ya Bu, saya periksa area rambut kemaluannya. Selanjutnya, kita inspeksi labia mayora. Pada wanita nulpara, labia mayora itu berada di garis tengah. Pada wanita setelah persalinan pervaginam, labia mayora itu tidak berada di garis tengah. Normalnya, labia mayora simetris dan padat. Kaji adanya pembengkakan, lesi, dan ekskoriasi. Permisi Bu, saya periksa bagian area intimnya ya Bu. Oke. Selanjutnya, kaji klitoris dan labia minora. Kaji adanya inflamasi, lesi, polip, dan bau tidak sedap. Pisahkan labia mayora untuk memeriksa. Permisi ya Bu, saya pegang area intimnya. Pisahkan labia mayoranya, lalu periksa labia minora. Labia minora normalnya berwarna merah muda gelap, lembab, dan simetris. Lalu periksa klitoris. Klitoris tampak seperti titik atau celah yang berada pada garis tengah. Lalu selanjutnya periksa bukaan vagina atau introitisum, tampak seperti celah vertikal sempit dan jika dibuka dapat lebih besar. Kaji perineum, normalnya tampak halus, lalu inspeksi luka episiotomi jika setelah persalinan pervaginam. Kaji juga anus pasien, normalnya kulitnya kasar dan warnanya lebih gelap. Selanjutnya kita akan memeriksa area uretra pasien. Caranya, celupkan jari pemeriksa yang bersarung tangan ke dalam mangkuk air hangat untuk melumasi. Lalu jari telunjuk dimasukkan ke dalam vagina. Ibu, saya akan memberikan penekanan sedikit di area intim Ibu. Jika Ibu merasa tidak nyaman atau ada nyeri, silakan Ibu sampaikan pada saya. Setelah dicelupkan ke dalam air hangat, masukkan jari telunjuk ke dalam vagina dan dengan lembut palpasi bagian uretra dengan memberikan tekanan ke atas dan keluar. Saya tekan ya Bu. Apakah ada nyeri Bu? Normalnya tidak ada nyeri tekan. Selain itu, kaji adanya indurasi dan adanya pengeluaran sekret pada uretra. Selanjutnya kita akan mengkaji kelenjar Bartholin. Dengan tangan yang sudah memakai sarung tangan dan sudah dilumasi menggunakan air hangat. Posisikan ibu jari berada di luar dan jari telunjuk berada di dalam vagina. Ibu jari berada di posisi arah jam 5 dan jam 7. Apakah ada rasa nyeri Bu ketika saya tekan? Normalnya tidak ada nyeri. Lalu kaji juga apakah ada eritema atau pengeluaran sekret saat dipalpasi. Hari ini kita akan memulai untuk melakukan pengkajian payudara ya. Nanti saya minta bantuan Ibu untuk Ibu boleh duduk dan membuka baju. Iya, Suster. Oke, boleh saya bantu Bu? Oke, saya dibuka baju. Oke. Baik, saat kita melakukan pengkajian payudara, kita akan meminta pasien untuk dalam posisi duduk 90 derajat. Tegak 90 derajat. Oke, Bu, baik ya Bu ya, kita sudah posisi duduk sekarang. Ibu boleh bantu mengangkat kedua tangan ke atas, Bu. Saat kita melihat pasien dalam posisi mengangkat kedua tangan ke atas, kita akan melihat atau melakukan inspeksi pada kedua ukuran dari payudara tersebut. Kedua ukuran payudara tersebut, lalu kita melihat apakah ada cekungan atau benjolan atau nodul. Kita juga melihat ketidakasimetris dari kedua bentuk payudara.
melihat bentuk dan juga ukuran dari areolar, dan juga melihat kondisi dari puting payudara tersebut. Apakah ada lecet, ada kemerahan, atau ada cairan yang keluar dari payudara tersebut. Setelah meminta tangan ke atas, anjurkan pasien untuk melakukan pemindahan tangan menuju ke pinggang. Oke. Dan agak membungkuk ke depan. Kita akan melihat pada kedua payudara tersebut apakah ada kerutan atau dimpling, atau ada perubahan posisi atau suhu atau perubahan warna kulit, sehingga setelah kita melihat ada perubahan tersebut, kita akan melakukan pengkajian untuk posisi terlentang. Bu, maaf saya bantu untuk posisi terlentang ya Bu ya. Oke. Saat posisi terlentang atau supine, kita akan melihat atau mengkaji dari bentuk payudara pasien. Apakah pasien memiliki ukuran payudara yang sama pada sisi kanan dan sisi kiri? Lalu kita melihat kontur dari kedua payudara tersebut. Lalu kita melihat apakah ada cairan yang keluar dari kedua nipel payudara tersebut. Dan perhatikan dan juga harus mengkaji apakah pasien tersebut merupakan ibu menyusui atau tidak. Dikarenakan pada ibu yang menyusui, bentuk dari puting susu bisa lebih besar, menonjol ke dalam, atau lebih menonjol keluar. Juga untuk ukuran areolar di sekitar puting akan terlihat membesar dan berwarna kehitaman. Pengkajian payudara yang kedua adalah palpasi. Pada saat melakukan palpasi, yang diharapkan adalah kita akan mengetahui apakah ada tidaknya nodul di kedua payudara tersebut. Atau apakah pasien merasakan nyeri saat dilakukan palpasi. Atau kita bisa melihat adanya luka atau ulcerasi di area kedua payudara tersebut. Oke, baik Bu, saat saya melakukan palpasi, pengkajian pada payudara, Ibu boleh minta salah satu tangan kanan Ibu ke atas. Oke, lalu meminta pasien untuk mengangkat tangannya ke atas kepala. Hal ini adalah untuk supaya kita bisa melihat atau payudara tertarik ke atas, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam melakukan palpasi payudara. Oke, saat dinaikkan, kita akan melakukan palpasi. Saat melakukan palpasi, diharapkan tidak boleh terlalu ditekan terlalu keras, karena akan mengganggu kenyamanan pasien. Oke, teknik palpasi yang benar adalah bisa dari atas ke bawah, atau dari area luar menuju dalam, dari area payudara atas menuju ke puting, atau kita bisa searah jarum jam dari 4 kuadran yang berbeda, atas, dari sisi kiri, bawah, dan juga sisi kanan. Nah, untuk melakukan palpasi boleh menggunakan 2 tangan atau 1 tangan. Ada baiknya kita melakukan palpasi pada 1 tangan supaya kita bisa mengetahui nodul yang ada di payudara tersebut, dan apakah nodul tersebut berpindah atau terfiksasi di payudara tersebut. Oke, Bu, saya mulai palpasi ya. Oke, saya akan melakukan palpasi pada 4 regio atau 4 bagian. Dari posisi dalam puting ke atas. Oke. Oke. Lalu agak keluar lagi. Lebih ke atas lagi. Atau kita bisa melakukan teknik dari atas ke bawah, ya, seperti teknik memijat, di mana 4 jari menempel pada dinding dada pasien. Saat melakukan palpasi, kita harus melihat apakah ada cairan yang keluar dari nipple atau dari puting pasien. Oke. Oke. Setelah selesai, kita akan melakukan palpasi pada area areolar. Bu, apakah ada rasa nyeri Bu di area areolar? Tidak ada, suster. Tidak ada. Oke, lalu kita akan memencet area nipple dengan telunjuk dan juga ibu jari. Perhatikan apakah ada yang keluar atau tidak dari nipple atau puting susu tersebut. Oke. Oke, tidak ada tidak ada teraba nodul atau benjolan. Bila teraba nodul atau benjolan, maka kita harus meremas sedikit, ya, dan kita mengukur dengan penggaris berapa besar sentimeter dari ukuran nodul tersebut.
Oke, sudah. Bu, boleh diturunkan tangannya ya, Bu ya. Oke. Setelah selesai pada tangan kanan, kita akan melakukan palpasi pada payudara sebelah kiri. Bu, boleh dibantu tangan kirinya ke atas. Oke. Setelah selesai, setelah itu kita melakukan hal yang sama, palpasi di payudara sebelah kiri. Setelah selesai melakukan pengkajian, kita akan mencatat semua temuan yang kita temukan dari hasil pengkajian. Oke. Baik, Bu, kita sudah selesai melakukan pengkajian payudara. Saya pakaikan kembali pakaiannya ya, Bu. Oke. Selanjutnya ya, Bu ya. Hal-hal yang perlu didokumentasi setelah pengkajian genitalia yaitu tanggal, waktu, prosedur yang dilakukan, temuan hasil pengkajian yang normal dan abnormal, respon pasien selama dan setelah pengkajian. Jangan lupa tuliskan tanda tangan perawat yang mengkaji serta nama jelas perawat tersebut. Demikianlah sesi pembelajaran mengenai pengkajian genitalia pada pertemuan kali ini. Diharapkan kalian dapat memahaminya dengan baik, tetap berlatih secara mandiri, dan sampai bertemu dalam sesi pembelajaran selanjutnya.